Baik, terima kasih banyak. Izin untuk tatap layar. Nah, terima kasih banyak. Ini sudah diminta untuk berbagi sebenarnya. Saya berharap ini bisa menjadi satu pelajaran juga bagi saya sebenarnya. Nah, kalau Mbak Ririn tadi menjelaskan tentang sarjana di daerah di daerah pantai, sekarang saya coba untuk menghadirkan sarjana di daerah pegunungan. Saya menyebutnya tentang megalitikum Patondokan Toriaja. Artinya Patondokan ini merupakan salah satu penamaan dalam bentuk kampung. Toriaja adalah konteks orang Toraja pada zaman dulu disebut sebagai Toriaja atau orang yang berada di atas. Baik, saya tidak perlu banyak berkomentar tentang ini karena ini sudah dijelaskan secara baik oleh Pak Susilo maupun Ibu Riri tadi. Jadi yang paling penting adalah yang kita mau bicarakan sini adalah megalitik tua yang sekarang ini masih tetap berada di Toraja maupun Sumba. Nah, saya mau mulainya dulu sebelum masuk pada pemahaman sarjana, ya kan, terkait dengan proses megalitik. Saya mencoba menggeluti dulu sebenarnya asal muasal sampai tradisi penyembahan terhadap para leluhur atau pemujaan para leluhur itu awalnya dari pemahaman aturan para leluhur atau mereka sebut dengan alu todolo atau alu yang mereka sebut alu sadap pitulna pitu sabu pitu pulau ratu pitu pulau pitu, artinya 7.777. Dan konteks inilah yang menjadi pemahaman bagaimana tatanan masyarakat Toraja itu menggeluti dan memahami, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi para leluhur. Dari konteks ketujuh ini, mereka menurunkan lagi menjadi dua bentukan yang disebut dengan alu talu otonna dan ada otonna. Apa itu alu ada otonna atau tiga prinsip keyakinan? Pertama adalah percaya dan menyembah Pong Matua. Pong Matua adalah salah satu pencipta alam semesta yang bersemayam di utara. Konteksnya di sini adalah bersemayam di utara. Yang kedua adalah percaya dan menyembah dewata, dewata. Sebagian besar penciptaan Pong Matua dewata ini tinggal di timur. Dan terakhir adalah percaya dan menyembah Membali Puang dan Todolo, yang pemeliharaan pengawasannya berkah keturunan tinggal di daerah barat. Konteks utara, timur, barat maupun selatan itu adalah konteks yang sangat dipegang teguh dalam konteks bagaimana masyarakat Toraja memahami keberadaan daripada Puang, Dewata, dan Membali Puang. Terus ada lagi ada Todona, ada Talu Otokna atau 4 aturan adat. 4 aturan adat ini yang mengikat kehidupan mereka. Pertama disebut dengan adatna, gaminna, malulutau. Adat itu lahir dari manusia, dan manusia harus memegang teguh terhadap adat yang dibuatnya. Adat tahu, makbalo tahu. Adat diperuntukkan untuk kehidupan manusia. Peruntukan kehidupan ini adalah mengatur tatanan manusia. Yang ketiga adalah adatna, mambala, malulutau. Artinya kita harus punya kepercayaan terhadap Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Puang Membali tadi, adalah dewata-dewata yang ada di dalamnya. Dan terakhir adalah ada maksudna malulutau, atau manusia itu hidup untuk mati. Kematian merupakan salah satu bentuk pengalihan untuk menjadi lebih bagus dari yang lain, dan bekal yang harus kita lakukan untuk kematian itu karena kita mau berpindah ke alam yang lebih abadi. Ceritanya seperti itu, sehingga ada 7777 diturunkan menjadi 2 bentuk adat 3 dan adat 4. Adat 4 adalah bagaimana kita menyembah, dan adat 4 adalah bagaimana kita melakukan tatanan di dunia ini. Nah, ini saya kembalikan tentang pemahaman Alutodolo atau kosmologi Toriaja yang ada di buku Biskopa. Di sini sebenarnya memang bagaimana konteks-konteks daripada pemaknaan alam yang akan membentuk satu swajana nantinya. Itu adanya keharmonisan antara alam, khusus untuk masyarakat Toraja yang disebutnya dengan Alutodolo adalah tatanan
keharmonisan antara alam, masyarakat, dan arwah. Keseimbangan inilah yang sebenarnya harus ditata dengan bagus, bagaimana ada pitu sabu, pitu ratu, pitu puluh pitu termuat dari dua itu adalah konteks horizontal dan vertikal. Hubungan manusia dengan yang dewanya dan bagaimana hubungan manusia dengan alam dan kegiatannya. Makrokosmos yang terjadi di Toraja itu mempunyai satu bentuk yang sangat unik. Lahir, ya kan, terus menggapai puncak kehidupan yang abadi. Kemudian di dalam kehidupan ini dia mencari sesuatu bekal untuk kehidupan abadinya, terus dia mati. Lahir itu biasanya dikategorikan dengan bagaimana kita arah timur, di mana matahari terbit. Setelah itu naik di atas pada posisi di mana kita memaknai kehidupan, terus dia mati dan berada di barat. Konteks kedua bentuk ini, timur dan barat ini, itu memberikan satu bentukan dalam pemahaman Aluk Todolo untuk setiap penyembahan harus punya aturan dan tata aturan. Aturannya jika kita ingin menyelenggarakan aturan atau kepercayaan kepada sang dewata atau yang maha kuasa menurut pemahaman Aluk Todolo adalah kalau kita melakukan upacara kehidupan, kita biasanya melakukan pada sisi timur yang disebut dengan alu tuka rambut tuka, sementara rambut solonya itu ada pada daerah barat. Biasanya kematian inilah yang acara-acara rambut solo ini itu lebih besar dilakukan karena merupakan satu persiapan. Nanti saya akan, nah ini sebagian dari kosmologi yang disebutkan bahwa acara-acara tentang utara, timur, barat, dan selatan itu adalah tempat-tempat yang dimiliki oleh penempatan-penempatan tertentu. Jadi kalau kita mau bicara tentang upacara yang paling tinggi, maka kita melakukan di area selatan dan segala macam. Ini terkait, dan ini disebutkan di dalam pemahaman dari, saya percepat sebenarnya. Nah, tongkonan dalam bentuk sistem tongkonan Toraja dalam konteks menatah satu taman atau perkampungan, biasanya ini terbentuk dari 3. Pertama adalah tempat tinggal, yang kedua ada kebiasaan tradisi, dan ketiga adalah pemerintahan. Tongkonan merupakan salah satu kawasan sistem kehidupan, dan dia merupakan satu bentuk yang sifatnya menjadi sentral daripada kehidupan manusia itu sendiri. Dan dia akan membawahi dan merangkum semua kehidupan dan subsistem yang berada di daerah tempat tinggalnya, seperti misalnya bentuk-bentuk yang terkait di dalam satu kehidupan dan kematian. Keseimbangan yang saya sebutkan tadi antara manusia, alam lingkungan dan arwah itu menjadi satu kesatuan. Nah, di dalam pemahaman sistem patondokan Toraja itu sebenarnya terdapat 13 elemen pembentuk saujana, menurut saya pembentuk saujana daripada alam dari tongkonan. Pertama adalah banua itu tempat tinggal yang biasa disebut dengan tongkonan. Yang kedua alang adalah lumbung yang biasa disebut dengan lumbung dalam konteks. Jadi alang dan lumbung ini, tongkonan dan lumbung ini selalu berpasangan, satu dan lain menjadi satu pusat. Terus ada umah sebagai pelengkap, ada sawah, yaitu busyang disebut dengan sebenarnya ini tambak ikan. Bubunna itu sumber air, palak adalah ladang, totalang adalah hutan bambu atau hutan yang bisa diberikan menjadi supplier daripada material-material pembuat rumah. Terus ada pangkung. Pangkung ini menjadi kandang hewan yang sangat penting. Karena kenapa? Setiap kegiatan-kegiatan upacara yang ada di Toraja itu selalu melibatkan penyembelih daripada hewan. Sehingga hewan ini menjadi sangat penting. Kalau dia tidak punya pangkung atau kandang hewan, maka orang Toraja itu pasti akan miskin. Karena kerbau di sana itu harganya ratusan juta. Bahkan ada yang sampai tembus dengan miliaran untuk satu kerbau. Dan kenapa sampai masyarakat Toraja itu
mementingkan bahwa ada kandang. Terus ada palangbaran, hamparan pakan ternak untuk penyuplai dari makanan. Terus yang ketiga adalah, terakhir 10 adalah pangrampa atau lumba, adalah halaman antara alang dan tongkonan. Di situ termasuk di antara ruang antara yang akan mempunyai dampak atau akan memberikan pemahaman lain terkait dengan bagaimana orang Toraja memahami kehidupannya nanti jika terjadi pesta adat. Terus liang atau rantai ini adalah merupakan salah satu bentuk peninggalan-peninggalan daripada kebudayaan megalitik. Rantai atau rontor menhir ini sudah disebutkan oleh, dan kalampa atau balangka atau tuang upacara adat. Nah, ke-13 elemen tongkonan ini atau pangtondokan ini adalah bentuk-bentuk yang selalu ada di dalam tatanan masyarakat budaya untuk memberikan ciri daripada saujananya dia. Tetapi tidak semua elemen dari 13 ini harus ada dalam satu daerah. Saya perlihatkan kembali seperti ini. Jadi saujana megalitum patondokan Toraja itu mempunyai 3 konteks. Pertama adalah lingkungan yang alami, adat kebiasaan, dan ada kebendaan. Konteks 3 inilah yang akan memix kegiatan itu di dalam hubungan antara manusia, alam, dan arwah yang membentuk konteks Toraja. Saya perlihatkan satu, lingkungan alam Ketekesu. Di sini ada Toraja, bukan Toraja, tongkonan, di sini ada alang. Tongkonan dan alang selalu berada pada sisi tertentu, dan semua sisi-sisi ini adalah bentukan-bentukan dari 13 tadi. Ketekesu adalah salah satu bentuk pemukiman Toraja yang memiliki 13 unsur tadi yang paling lengkap. Di belakang sini ada liangnya dan rantai, mereka juga punya menhir dan segala macam. Lingkungan yang lain ada disebut dengan Palawa. Palawan ini tidak mempunyai pemakaman atau kontes untuk punya bukit yang di belakang terus memasukkan mayat. Tetapi dia memberikan kontes yang lain. Pemahaman saujana dengan beberapa konsep-konsep mungkin tidak sampai 13 dari elemen yang tadi. Terus ini adalah lingkungan silangan. Jadi persoalan besar. Di silangan ini itu memiliki karakter yang berbeda. Karena kenapa? Dia tidak, karena lingkungan alam yang begitu terjal dan berbatuan, sehingga konteks utara-selatan, penempatan tongkonan dan alang itu tidak pernah selalu berdampingan. Dan mereka tidak punya suatu area parampa karena konteks lingkungan dan alam yang menggunakan. Tetapi dia kesemuanya ini adalah konteks-konteks lingkungan alam yang membentuk saujana dari 13 tadi. Ini adalah lingkungan alam Kalimbuang Bori. Kalimbuang Bori yang terkenal seperti yang sekarang itu adalah menhir yang berada pas jalan masuk. Menhir inilah yang selalu ditempatkan untuk melakukan upacara kematian. Ini juga disebut dengan alam Buntu Pune. Buntu Pune itu adalah salah satu bentuk yang tetap memperhitungkan atau memberikan kontes-kontes yang lain terhadap saujana yang berbeda. Jadi dari 13 tadi elemen itu ada beberapa elemen-elemen yang tidak ada. Dan ada juga kontes-kontes tertentu yang justru meninggalkan, seperti misalnya kuburan-kuburan khusus di Londa. Londa itu tidak mempunyai satu permukiman tongkonan secara patondokan, tetapi dia mempunyai kontes setiap daerah, setiap rumah itu bisa membuat alang dan tongkonan. Tetapi dia tidak memiliki satu bentuk kedaerahan atau kampung yang terdiri dari beberapa banyak tongkonan seperti di Salopute, seperti di Ketekesu maupun di Palawa. Nah, ini saya mau perlihatkan begitu indah sebenarnya konteks daripada saujana itu sendiri. Karena alam memang mendukung. Alam yang mendukung kegiatan tersebut sehingga dimaknai oleh orang Toraja, dimasukkan adat kebiasaan itu berdasarkan Aluk-Pituna tadi, itu memaknai dan membentuk suatu bentukan yang harus ada dari 13. Yang pasti adalah keharmonisan antara manusia, alam, dan arwah itu menjadi hal yang menjadi mutlak di dalam pemahaman orang Toraja. Saya akan bercerita banyak tentang tradisi. Ini adalah di Ketekesu.
Di KTSESU ini adalah salah satu bentuk penghadiran tradisi di mana ini membuat itu pada saat rambut Solo, ya kan, di sini ini adalah pangrampak yang untuk memotong atau menyembelih beberapa ternak, baik itu kerbau, babi, ayam dan segala macam. Tapi yang paling banyak itu adalah kerbau dan babi. Terus ini juga salah satu bentuk tradisi bagaimana kontes pada saat kegiatan Rambu Solo itu membuat suasana Saujana menjadi berubah. Jadi kontes Saujana yang ada di pemukiman Toraja itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, pada saat tidak adanya kegiatan upacara, yang kedua dengan adanya kegiatan upacara. Itu akan berbeda sekali konteksnya. Dan saya memahami, mencoba itu. Ini adalah salah satu upacara Mak Buah. Mak Buah adalah membuat sebuah tangga pada upacara Rambu Solo yang disusun sampai ke atas. Yang dulunya tangga ini adalah menghubungkan antara dunia atas, langit, dan dunia bawah. Tapi karena ada sesuatu sehingga diputus. Sehingga arwah-arwah itu sendiri nantinya diantar oleh tangga-tangga ini untuk menuju ke tempat peristahan yang lebih abadi. Itu konteksnya. Terus ini adalah bentuk-bentuk Mabua itu sendiri tangganya. Terus ini adalah bagaimana kegiatan pada saat Sojana itu dilihat. Saya memahami Sojana itu ada dua sisi, khusus untuk di lingkungan Toraja. Sojana yang kita lihat pada saat alam itu, kegiatan itu tidak melakukan kegiatan upacara. Dan kontes yang kedua adalah memperlihatkan bagaimana upacara itu terjadi. Dan itu sangat berbeda. Di mana alam Tongkonan dan Pangrampa itu berubah menjadi sebuah kegiatan ritual yang sangat besar. Rantai atau menhir itu berubah secara besar. Ini salah satu bentuk bagaimana pemahaman yang kita lihat pada saat Sojana, kegiatan tradisi dalam konteks Sojana. Ini adalah kontes-kontes lain bagaimana upacara-upacara itu terjadi. Dan upacara yang paling besar di Toraja adalah upacara Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara kematian, karena kematian inilah yang mengantar kita ke dalam dunia yang lebih abadi menurut orang Toraja. Ini ada beberapa. Ini kontesnya, saya hanya memperlihatkan bagaimana proses-proses landscape itu bisa menghadirkan memberikan ruang terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di Toraja. Nah, kebendaan ini ada satu, ini adalah beberapa kerbau-kerbau yang sebenarnya sangat dipelihara, makanya ada ternak, ada peternakan atau ada kandang di setiap rumah di Tongkonan. Karena kenapa? Sapi ini atau kerbau ini menjadi sesuatu harta kekayaan. Bayangkan kalau ini tidak dirawat, harga kalau tidak salah dengan sapi kerbau yang seperti yang tanduknya hampir 2 meter, 3 meter ini, itu sekitar hampir 100 sampai 200 jutaan per biji, dan hanya untuk disembelih. Memang sangat kaya memang orang Toraja kalau kita melihat seperti ini. Sehingga Sojana itu tadi terdiri dari 13 unsur itu tadi, itu mesti harus ada meskipun tidak terlihat secara tersembunyi. Yang kedua, ini adalah kebendaan. Ada satu tradisi namanya mak nenek atau membersihkan kuburan atau membersihkan, ini adalah mayat yang dimumikan atau dikeringkan. Dari dalam kontes-kontes tertentu ini kemudian diturunkan dari liang, itu kemudian dibersihkan, kemudian diberikan pakaian yang bagus, kemudian dikeringkan, terus dibersihkan dan dikembalikan lagi ke dalam tempatnya. Dan ini semua adalah salah satu bentuk tradisi-tradisi yang sebenarnya secara landscape harus dipenuhi dalam konteks Toraja. Alam Toraja harus mewadahi ini. Kalau dia tidak mewadahi ini, maka tidak akan mungkin terjadi pembersihan kuburan atau mak nenek dalam konteks upacaranya. Ini saya tidak usah sebutkan, ini adalah menhir dari beberapa sumber, termasuk ini adalah di Bori, ini juga di Bori, dan ini juga adalah batu menhir di Bori. Tapi yang menarik adalah bagaimana menhir itu sebenarnya dibawa.
bagaimana menhir itu dicari, dan memang alam Toraja itu menyediakan batu-batu yang cukup besar. Dan ini ada saya perlihatkan beberapa bentukan yang bisa menghasilkan dan mendirikan sebuah menhir. Dan di bawah itu adalah bagaimana sebuah batu yang besar itu dipahat untuk membuat sebuah liang atau kuburan. Ini menhir dan kuburan merupakan satu kebendaan yang saya dapatkan dari beberapa sumber, tetapi ini adalah rantai kuburan batu. Yang di depan-depan ini adalah salah satu bentuk karya orang Toraja yang merupakan juga sebagai bagian atau kebudayaan megalitik kuno dari Toraja. Nah, ini adalah kebendaan yang ada di Ketekesu. Ini menjadi unik ini, sebenarnya ini sorangan, adalah tempat-tempat untuk menyiapkan menyiapkan atau menguburkan mayat. Dan ini banyak bentuknya. Ada yang bentuk tongkonan, ada yang bentuk sapi, ada yang bentuk kerbau, ada bentuk rumah tinggal, ada yang berbentuk dan macam-macam. Dan ini sangat dipelihara dan ditempatkan di Ketekesu. Ini adalah liang di Ketekesu. Ini juga bore dan segala macam. Nah, ini proses bagaimana sebenarnya pemakaman itu terjadi. Jadi ini adalah bagaimana batu yang tadi disebut, dan ini semuanya adalah kontes kelengkapan daripada landscape budaya dari masyarakat Toraja. Ini bagaimana? Nah, ini ada yang menarik dari yang ditampilkan oleh teman saya Andy Alolante. Dia menyebut ini, nama liang kubur tertinggi di kuburan adalah Bukit Batu yang ada di Londa. Londa ini adalah tempat pengumpulan yang sebagian besar orang raja-raja Toraja di situ. Tidak semua kalangan boleh dimakamkan di liang ini, di Londa maksudnya. Kenapa harus tinggi dan begitu ekstrim? Leluhur kami, orang Toraja, biasanya dimakamkan dengan banyak barang pusaka sebagai bekal ke Puya. Puya itu adalah tuan yang paling tinggi, ya kan? Di sana tempat bersemayam untuk menjadi bekal ahli. Maka dari itu, untuk memelihara para penjara, maka dipilih tempat liang yang tertinggi dan aman dari penjara. Semakin tinggi tempat, semakin tinggi pula strata sosial dari penghuni liang tersebut. Begitu kata guide lokal di objek wisata Londa Toraja. Mungkin ini sebagai bentuk kenapa sampai orang Toraja itu pingin selalu permukiman atau patondokan itu selalu mencari bentukan-bentukan yang memang ada gunung, yang ada bukit-bukit batu yang bisa ditempatkan sebagai sarana kuburan. Ini salah satu bentuk yang kuburan batu yang bisa dilihat. Terus, nah saya ingin bercerita bahwa kalau di Sumbah tadi menceritakan tentang keindahan daripada pantai, di Toraja memang tidak punya laut. Toraja adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang tidak mempunyai laut, tetapi dia mempunyai alam yang begitu indah dan termanfaatkan dan dimaknai betul oleh masyarakat Toraja dengan adat kebiasaan, dengan kontes-kontes kesinambungan, keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan arwah. Begitu cantik, begitu indah. Ini salah satu bentuk daripada Toraja, di mana sudah banyak orang-orang yang sudah ini saya rasa ini sangat familiar. Ini adalah rumah keadaan atau lingkungan Sojana yang kita bisa lihat chapter tersebut yang kita bisa lihat di Ketekesu. Ini salah satu Highland Toraja di Toraja Utara yang memperlihatkan bagaimana keindahan Toraja pada saat pagi hari. Ini juga dengan demikian. Ini juga, dan yang paling pasti adalah Toraja memiliki karakter pegunungan yang cukup besar. Pemaknaan itu menjadi besar. Ini salah satu bentuk di mana salah satu marga sebenarnya carga. Kalau Paktondokan itu adalah beberapa marga, kalau ini adalah salah satu marga mencoba untuk membuat tongkonan sendiri dengan beberapa alam. Ya kan? Dia memilih kontes supaya yang paling tinggi, ada kontes yang disebut dengan batu, terus alam dan segala macam, itu harus dekat dengan situ. Jadi saya mau melihat begini, referensi Sojana Megalitipa Tondokan itu sebagai satu refleksi bahwa
orang Toraja itu paling kuat menghormati leluhurnya. Terbukti dengan mengembangkan dan mengeluarkan seluruh kemampuan pada saat leluhurnya itu mau dibawa atau dimakamkan di liang, seluruh kehidupan tatanan keuangan itu diserahkan sepenuhnya. Bukan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah harus diklub untuk melakukan itu. Nah, orang Toraja selalu menyimpan arwah, bukan arwah, tetapi mayat yang mati, dan selalu menganggap mayat yang mati itu disimpan di atas tongkonannya dan dianggap masih hidup selama mayat itu belum diupacarakan, sehingga memang sangat besar sekali memang kegiatan-kegiatan yang harus mengeluarkan begitu banyak materi yang dilakukan untuk rambu Solo. Karena kenapa itu bisa berlangsung sampai dengan 1 bulan, bahkan 2 sampai 3 bulan. Menghormati leluhur menjadi satu kehidupan yang pasti bagi orang Toraja. Yang kedua, dengan proses tersebut, mereka menganggap dia mensucikan dirinya, menyembahkan dirinya untuk ke dunia di mana dia bisa lebih tenang dan bisa hidup lebih lama dan bisa bersama. Tapi satu hal yang menjadi persoalan bagi saya, sehingga ini menjadikan kritik bagi saya adalah tidak semua orang Toraja yang punya status itu bisa melaksanakan ini, Rambu Solo. Tetapi ini merupakan status quo daripada orang-orang tertentu yang punya keuangan, yang mempunyai status yang lebih untuk merefleksikan konteks bagaimana dia menghargai leluhur dan mensucikan diri. Tetapi ini menjadi persoalan besar karena setiap ini dengan kondisi sekarang pasti akan memberikan banyak materi-materi yang harus dikorbankan. Mungkin itu saya bisa tampilkan. Ini adalah ucapan terima kasih saya kepada Andy Alorante adalah seorang fotografer yang sebagian besar gambarnya ini saya minta kepada dia untuk bisa menampilkan bagaimana indahnya Toraja dengan konteks ke-13 elemen-elemen penyusun patondokan Toraja dengan segala bentuk-bentuk kebudayaan dan kematerialan. Terima kasih, ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Toraja yang begitu tulus melakukan kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.